wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, pada saya Siti Sumiati dari kelompok 3. Materi kita di sini yaitu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas materi manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya pada video sebelumnya. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama itu dari Mas Syarif Abdullah. Dia bertanya itu, menurut Anda, seberapa penting manusia sebagai makhluk sosial, khususnya dalam menghadapi wabah corona di negeri kita? Begini ya Mas Syarif, mungkin pertanyaan Mas Syarif di sini adalah seberapa penting peran manusia sebagai makhluk sosial dalam menghadapi wabah corona. Baik, saya akan menjawab. Tentulah peran manusia sebagai makhluk sosial di sini itu sangatlah penting. Contohnya itu misalnya dokter. Dokter dia itu berperan sangat penting. Mereka bekerja dengan sukarela membantu pasien yang terkena kasus wabah corona atau COVID-19. Nah, mereka meninggalkan keluarga mereka demi untuk membantu para pasien tersebut. Nah, kita sebagai masyarakat biasa, yaitu cara kita itu dengan cara menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu dengan cara mengurungkan diri di dalam rumah selama 14 hari. Nah, kita di sini membantu pencegahan terhadap kasus wabah corona dan juga meringankan pekerjaan para tenaga medis. Nah, seperti itu. Saya harap Mas Syarif bisa paham. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Mbak Lailatul Jannah. Dia bertanya yaitu, kita sebagai makhluk individu dan sosial pasti sering dihadapkan dengan dilema antara kepentingan individu dan masyarakat. Yang ingin saya tanya, bagaimana kita menghadapi atau menyikapi seseorang yang lebih condong pada paham individualis? Paham individualis itu merupakan paham egois ya Mbak ya. Baik, mungkin yang pertama itu dengan cara kita melakukan pendekatan kepada orang tersebut. Nah, setelah kita melakukan pendekatan, kita tanya apakah faktor utama yang menjadikan dia itu bersifat individualis atau bersifat egois tersebut. Nah, setelah kita mengetahui faktornya, kita mencoba menasihati supaya dia itu tidak boleh seperti itulah. Kita ini kan makhluk sosial, kita itu hidup dengan orang lain. Jadi kita tidak boleh egois kepada teman kita atau kepada orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Seperti itu Mbak. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu dari Mbak Emi Rensiana Emaligun. Pertanyaannya itu yang Mas tanyakan di sini, apakah peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial itu ada hubungan dengan berbudaya? Jika iya, tolong jelaskan, dan jika tidak, juga tolong jelaskan. Baik Mbak Emirensiana, begini ya, manusia itu memiliki peran utama, yaitu manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk berbudaya. Nah, manusia sebagai makhluk individu tentunya juga hidup di masyarakat. Jadi dia juga merupakan makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial hidup di masyarakat dan memiliki budaya. Dia juga merupakan makhluk yang berbudaya. Jadi jawabannya adalah iya. Manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial merupakan manusia yang berbudaya. Nah, budayanya seperti apa? Contohnya seperti ini ya Mbak ya. Misalnya budaya orang Timur dan budaya orang Jawa tentunya sangat berbeda jauh. Dari cara kita berbicara saja, nada kita yang kedengarannya agak keras, yaitu merupakan budaya kita, sudah menjadi kebiasaan kita, seperti itu. Nah, kita berinteraksi dengan teman-teman kita. Orang Jawa jika mendengar mungkin mereka mengira kita itu lagi berantem, padahal kita itu lagi cerita dengan teman-teman kita. Nah, sedangkan orang Jawa jika mereka berbicara dengan temannya, mereka itu agak lembut. Nah seperti itu. Nah, ada juga contoh kebudayaan. Nah, misalnya kebudayaan orang Indonesia dan kebudayaan orang Barat. Nah, orang Indonesia dalam hal berpakaian tentu lebih tertutup, sedangkan orang Barat dalam hal berpakaian agak sedikit terbuka. Seperti itu Mbak. Itu merupakan salah satu contoh hubungan manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan juga yang memiliki kebudayaan. Seperti itu.
Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Agnes Tangguhana. Dia bertanya, mengapa identitas sosial menjadi faktor utama dalam mengapa interaksi sosial menjadi faktor utama dalam kehidupan sosial? Begini Mbak, kita ini kan hidup di tengah-tengah orang lain atau hidup di masyarakat. Nah, kita itu tidak mungkin hidup sendiri. Kita itu bukan alien. Nah, tentunya kita membutuhkan orang lain. Nah, kita membutuhkan orang lain ini membuktikan bahwa kita itu akan melakukan interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, interaksi kita itu merupakan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial di sini bukan hanya yaitu interaksi yang secara langsung seperti itu, bisa juga melalui internet seperti via WhatsApp, via telepon, via Facebook seperti itu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yang kelima dari Mbak Ferniana Bulu. Dia bertanya, Manusia tunduk pada norma sosial dan aturannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah di zaman sekarang manusia masih tunduk pada norma sosial dan aturan? Tentu. Nah, norma sosial tidak membatasi, norma dan aturan di sini tidak membatasi zaman dulu, zaman sekarang. Tetap di lingkungan masyarakat mempunyai aturan-aturannya tersendiri. Misalnya aturan atau adat di norma yang ada di Sumba sana berbeda dengan yang ada di Jawa. Nah, ketika kita berada di Jawa, tentunya kita harus mengikuti peraturan atau norma-norma yang diterapkan oleh masyarakat Jawa tempat kita tinggal. Seperti itu, Mbak. Yang selanjutnya, yang pertanyaan selanjutnya itu dari Mas Domingus Lende dan Mas Octavianus Bulungongo. Nah, pertanyaan mereka di sini saya rasa sama, yaitu apakah perbedaan manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial? Dan tolong jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Begini Mas ya, manusia sebagai makhluk individu yaitu perseorangan atau misalnya diri kita sendiri. Kita contohnya ya, saya ini merupakan makhluk individu. Nah, sedangkan makhluk sosial itu kan makhluk yang hidup di tengah-tengah orang lain atau hidup bermasyarakat. Nah, saya ini merupakan makhluk individu. Ketika saya hidup di tengah-tengah orang lain atau hidup di lingkungan masyarakat, saya itu sudah dikatakan juga makhluk sosial. Seperti itu, Mas. Selanjutnya pertanyaan dari siapa ya? Maria Della. Jelaskan peran manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Nah, sepertinya saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Saya harap Mbak cek kembali video saya sebelumnya. Sepertinya di situ saya sudah menjelaskan bahwa peran-peran manusia sebagai makhluk sosial. Nah, jika mungkin Mbak belum paham, maka saya akan jelaskan kembali di sini. Peran manusia sebagai makhluk sosial itu yang pertama adalah melakukan interaksi dengan sesama manusia di lingkungan masyarakat. Maksudnya di sini seperti apa? Yaitu kita itu hidup di lingkungan masyarakat, tentunya kita membutuhkan orang lain. Nah, di lingkungan masyarakat misalnya kita memiliki masalah, tentunya kita membutuhkan teman atau saudara kita untuk curhat, untuk berbagi masalah. Nah, yang kedua yaitu saling membutuhkan bantuan. Misalnya seperti apa? Antara penjual dan pembeli. Nah, penjual tidak memiliki uang, nah makanya dia menjual. Nah, sedangkan si pembeli dia memiliki uang, namun tidak memiliki barang yang dijual oleh penjual tersebut. Nah, disitulah saling membutuhkannya. Nah, yang ketiga yaitu membentuk kelompok sosial. Nah, kelompok sosialnya itu seperti apa? Misalnya di agama kita ya, ada yang namanya majelis taklim. Nah, majelis taklim itu perkumpulan ibu-ibu yang melakukan pengajian, dan ada juga yang remaja masjid. Nah, kalau yang kalian di Kristen itu ada yang namanya basis gereja atau yang bertugas melakukan misalnya menyumbang kor, kelompok-kelompok penyumbang kor atau dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, yang terakhir itu menciptakan norma-norma atau aturan-aturan yang ditaati oleh sekelompok orang tersebut. Nah, di lingkungan masyarakat tentunya memiliki norma-norma yang akan kita taati. Seperti itu, Mbak. Nah, sekian dulu
jawaban dari beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di video sebelumnya. Dan saya mohon maaf, mungkin jawaban saya kurang serak atau kurang menyenangkan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.